Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Dan untuk memulai hari kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Bapa, Engkau tuntun hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan yang menentukan langkah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering diperhadapkan pada situasi ketika kita merencanakan sesuatu untuk pergi pada suatu tempat dan akhirnya gagal atau tertunda disebabkan karena masalah. Tentunya kita kesal dan kecewa. Atau mungkin ada rencana-rencana kita yang mungkin belum terwujud dan terlaksana. Nah, ternyata di balik semua itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan loh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada firman Tuhan pagi hari ini, di mana Paulus harusnya berangkat menuju Bitinia, namun Roh Yesus mencegah mereka. Mengapakah Roh Yesus mencegah mereka? Ternyata ada yang lebih membutuhkan kehadiran Paulus dan teman-temannya daripada di Bitinia, yaitu di Makedonia, di mana pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, ternyata inilah alasan mengapa Roh Tuhan mencegah mereka. Dan buktinya di perjalanan Paulus pertama sekali tiba di Filipi. Dan ketika mereka mulai memberitakan Injil Kristus, dan seorang perempuan bernama Lydia yang menjual kain menerima Injil Kristus. Dan mereka dibaptis oleh Paulus. Selanjutnya mereka mengusir roh tenung di dalam diri seseorang perempuan yang memiliki roh tenung. Walaupun akhirnya mereka dipenjara, namun Tuhan tetap menolong dan melepaskan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pagi ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga, di mana ketika kita menemukan banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita merencanakan sesuatu hasilnya tidak ada alias nihil, atau ketika kita punya tujuan untuk pergi karena sesuatu kepentingan yang mendadak dan akhirnya gagal, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang salah bahwa rencana itu adalah bukan yang terbaik atau
ibarat kutuk bagi kita atau secepatnya bersungut-sungut dan kecewa. Ternyata apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada di bawah kendali Tuhan yang merencanakan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan berbicara kepada kita di Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mari bersabar ya kawan, karena Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi kita sebelum kita merencanakannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk menerima segala apa yang terjadi dalam hidup kami, sebab semua di dalam rencana Tuhan. Ajar kami untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam rencana-rencana kami, sehingga gagal atau tidak terjadi pun, maka kami harus sadari semuanya pada kendali Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari yang berada di dalam pergumulan, baik itu kekurangan kebutuhan, yang sakit, dan sebagainya. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin dan sertai mereka sepanjang hari ini. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang tidak kuat, dan mampukan agar mereka bisa melakukan pekerjaan mereka hari ini. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk aktivitas kami, mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Demikianlah doa dan permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.